Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan firman dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus yang menguduskan dunia. Pandanglah hamba-hambamu yang berhimpun di sini untuk memuji Dikau. Jadilah pengantara kami pada Bapa di surga, agar Ia menjagai dan menguduskan kami dalam kebenaran. Kami ingin memaklumkan kemuliaan-Mu, supaya segala manusia meluhurkan Dikau serta Bapamu di surga. Lindungilah kami dari yang jahat, semoga kami tetap bersatu dengan Dikau. Semoga kami pun tetap didorong oleh semangat dan perasaan hati-Mu, karena kami adalah milik-Mu untuk selama-lamanya. Maria, Bunda yang amat kudus, Engkau telah menjadi ibu kami ketika lambung putramu ditikam dengan tombak. Hantarkanlah kami ke sumber air kehidupan. Semoga dengan pengantaraanmu kami mengenal cinta kasih Kristus yang melampaui segala pengertian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 6 sampai ayat 10. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah kita masing-masing memberi menurut perelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Refrain. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Refrain. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menurut belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Refrain. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia mengalahkan para lawannya. Refrain. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Refrain. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, siapa saja yang mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang dunia. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes,
bab 12 ayat 24 sampai ayat 26. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini pada bab 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mencintai nyawa di sini mengandung pengertian mencintai diri sendiri. Barang siapa mencintai diri sendiri, maka ia akan kehilangan dirinya. Sebab seharusnya mencintai Tuhan, bukan mencintai diri sendiri. Mencintai Tuhan adalah suatu keputusan yang teramat sangat penting untuk menentukan kehidupan kekal kelak. Pada saat kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, berarti kita harus melepaskan semua ketergantungan kita pada hal-hal di luar Tuhan, yaitu melepaskan ketergantungan pada kekayaan materi duniawi atau melepaskan ketergantungan kepada kekuatan diri sendiri, melepaskan diri dari cengkraman kuasa iblis. Saudara-saudari yang terkasih, kekacauan kehidupan dunia ini disebabkan oleh satu, setan. Sebab sejak semula memang mau menghancurkan manusia. Kedua, dosa. Keinginan manusia yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ketiga, kuasa kegelapan, di mana keterikatan manusia kepada iblis atau setan. Akibatnya apa? Itu semua dapat menjauhkan manusia dari hidup dalam kekekalan. Sebab yang ditawarkan hanya kehidupan sementara di dunia ini. Orang yang mencintai dirinya akan berusaha untuk memelihara nyawanya, sehingga ia selalu berusaha tidak mau mati atau meninggalkan dunia ini. Akibatnya, ia kehilangan nyawanya untuk hidup dalam kekekalan. Sebaliknya, orang yang rela kehilangan nyawanya di dunia ini, berarti ia rela mati, meninggalkan dunia ini untuk pergi menuju kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sering kita dengar istilah hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Yesus mengatakan pelayannya harus melayani Dia dan mengikuti Dia. Jadi sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan adalah melayani dan mengikuti kehendak Tuhan. Sebagai seorang pelayan, apalagi sebagai pelayan Tuhan, ia hanya melakukan sesuatu yang disuruh oleh tuannya.
Kita sebagai orang beriman kepada Yesus, berarti kita melayani Yesus dan hanya melakukan sesuatu yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Dalam Kolose bab 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali terjadi orang beriman melakukan sesuatu yang katanya untuk pelayanan berdasarkan apa yang ia pikir, apa yang ia mau lakukan tanpa bertanya kepada Tuhan. Apakah pelayanan ini Tuhan kehendaki? Dengan kata lain, seharusnya kita tunggu dan dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita kerjakan, atau yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Bagaimana caranya tahu bahwa ini tugas yang disuruh oleh Tuhan? Tentu saja kita tahu melalui relasi intim kita bersama Tuhan, yaitu dalam doa, dalam saat-saat teduh bersama Tuhan, dan kita menjaga kemurnian hati kita, sehingga kita dapat membedakan manakah suara Tuhan atau keinginan kita, atau bisa jadi ini suara iblis penuh dusta. Sebagai pelayan atau hamba, segala sesuatu yang dikerjakannya adalah semata-mata untuk kepentingan Tuhannya. Demikian juga kita sebagai hamba pelayan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak boleh ada secuil pun untuk kepentingan diri kita, atau untuk keinginan kedagingan kita. Dan benar-benar harus murni, mengosongkan diri dari segala keinginan pribadi kita yang seringkali membonceng ketika sedang melakukan tugas pelayanan dan tugas-tugas perutusan dari Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan pada Tuhan adalah kunci utama yang menentukan apakah kita berhasil atau tidak berhasil menghasilkan buah-buah kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga perkataan Yesus pada hari ini menyadarkan kita bahwa hidup di dunia ini harus menghasilkan buah-buah kasih, dengan cara kita harus mati dari segala keinginan kedagingan kita yang merasa betah menikmati kehidupan di dunia ini. Kita harus memutuskan tujuan hidup di dunia ini, apakah untuk kehidupan kekal di surga ataukah untuk kehidupan di dunia ini saja. Jika memutuskan untuk kehidupan kekal di surga, maka kita harus mati dari keinginan-keinginan dunia dan melakukan keinginan surgawi. Dan jika memutus untuk kehidupan di dunia ini, maka kita akan kehilangannya untuk hidup dalam kehidupan kekal di surga. Tetap semangat, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.